menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Selamat Hari Natal, Yesus memberkati. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Yesus lahir di hatiku. Yesus lahir di hatiku. Shalom adik-adik. Wih. Akhirnya kita ketemu lagi di ibadah Pockets Ministry. Nah kak, gimana kak perasaan kakak? Dikit lagi kita mau merayakan hari Natal. Senang banget pasti, tapi yang pasti nih kak, kita juga kangen nih sama adik-adik yang di Iya, rumah. kangen banget. Kita kangen nih kan, tahun lalu kita Ibadahnya persiapannya bareng-bareng. bareng-bareng, luar Iya. biasa. Nah meskipun kita tahun ini virtual juga ibadahnya, tapi nggak mengurangi rasa sukacita kita menyambut Tuhan Yesus. Yeay, amin. Nah,
sama nih buat adik-adik yang di rumah, meskipun ibadahnya di YouTube, tetap aja kita harus merasakan hadirat Tuhan, yaitu harus hatinya apa? Sungguh-sungguh, harus Betul. serius. Yuk buat adik-adik yang masih belum serius atau masih main-main, boleh ambil posisinya, boleh duduk yang rapi, duduk di hadirat Tuhan. Yuk kita dikit lagi merayakan hari Natal, kita mau happy-happy, kita mau sukacita. Kita akan menyanyikan satu lagu yang pastinya happy banget. Masih ingat gak nih lagunya? Pasti masih ingat. Masih ingat lah ya. Oke, kita harus nyanyi bareng ya Yuk Kak Kak, ya. kita mau nyanyi lagu. Ayo adik-adik di rumah tepuk tangan juga ya. Sama-sama katakan. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Coba dari awal. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak pasti kurang nih Kurang kayak semangat. gini. Kalau buat adik-adik yang di rumah, kita harus kasih dia tambah semangat Betul. lagi. Nah, kita mau nyanyi lagu apa nih kak selanjutnya? Biar lebih semangat lagi Kak, Mm-mm. kita mau nyanyi lagu Dia lahir untuk kami. Ayo adik-adik. Ayo adik-adik semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus
bersenang-senang, memuji Tuhan, kita sudah berseru mendengar suara Tuhan. Nah, sekarang kakak, kita mau siapkan hati kita nih. Iya, Kita Kak. mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Yeay. sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu yuk adik-adik, biar kita lebih fokus lagi sama Tuhan. Ya, papa mama di rumah boleh dibantu adiknya untuk lipat tangannya, tutup matanya, biar fokus sama Tuhan lagi. Ayo kak. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Adik-adik sendiri lebih sungguh-sungguh katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih sungguh-sungguh katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Adik-adik siapkan hatinya. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan berkumpul bersama keluarga kami sampai saat ini Tuhan, di tengah-tengah masih pandemi ya Bapak. Tuhan selalu berikan kami kekuatan di rumah ya Bapak, selalu berikan kami motivasi Tuhan Yesus, selalu berikan kami kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa melewati masa pandemi dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami lagi ya Tuhan Yesus. Di mungkin Natal selanjutnya kami harus sudah berkumpul ya Tuhan, atau mungkin di tahun yang baru ya Bapak. Kami percaya Tuhan gak ada yang mustahil ya Bapak, dan kami yakin Tuhan Yesus kami masih bisa berkumpul kembali ya Tuhan di rumah Engkau Tuhan. Kami ingin rindu ya Tuhan untuk menyanyi bersama, terus mendengarkan suara-Mu ya Tuhan Yesus, dan bersuka cita Tuhan Yesus bersama teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicara Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom adik-adik. Siap dengerin firman hari ini? Yang siap dengerin firman-Nya, angkat tangannya yuk. Kita naikkan syukur kita yuk. Tutup matanya. Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami memasuki bulan Desember Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, berada bersama-sama kami Bapa, dan menyertai kami sepanjang pandemi ini berlangsung. Bapak, Engkau Allah yang menyertai adik-adikku Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam Tuhan. Berikan kami telinga Tuhan, yang dengar-dengaran seperti seorang murid. Berikan kami hati yang terbuka untuk setiap firman-Mu. Dan kami percaya Bapa, waktu kami dengar, kami simpan dalam hati, dan kami lakukan.
sehingga orang-orang akan melihat bahwa Kristus hidup di dalam kami. Bapa, berikan hikmat Tuhan. Biarkan perkataanmu yang keluar Tuhan, dan nyatakan kebenaran-Mu untuk adik-adikku. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kuduskan kami untuk mendengarkan-Mu. Seperti Maria Tuhan, kami berkata, sebab kami hamba Allah, terjadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita bilang, amin. Shalom adik-adik. Siapa yang di sini pernah punya rencana? Apalagi nih, udah masuk bulan Desember. Kakak yakin deh, sebenarnya kalian punya rencana dong. Kakak juga. Rencananya ya kalau bulan Desember, kita ada ibadah Natal. Aku bisa beli baju baru, sepatu baru. Habis itu ada liburan. Wih, liburnya kan panjang tuh. Bisa jalan-jalan. Tapi kenyataannya, mendadak semua rencana itu tidak bisa terjadi. Boro-boro ibadah Natal. Ibadah aja ada beberapa masih online. Boro-boro jalan-jalan. Kita mau keluar rumah aja, aduh kayaknya ya susah banget. Boro-boro mau pergi-pergi, semua kita lakukan di rumah. Rencana kita kelihatannya gagal. Tapi kamu mau percaya nggak bahwa rencana Tuhan atas hidup kamu dan saya tidak gagal? Rencana Tuhan atas hidup kamu dan saya tidak gagal oleh karena pandemi ini. Tuhan masih punya rencana yang dahsyat deh buat kamu dan saya. Hari itu ya, di bulan yang ke-6, Allah menyuruh seorang malaikat yang bernama Gabriel. Gabriel, pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret di daerah Galilea. Kepada seorang gadis yang bertunangan dengan Yusuf, keturunan Daud. Namanya Maria. Allah yang menyuruh Gabriel pergi ke sebuah kota Nazaret. Dan kemudian pergilah Gabriel ke kota itu dan menemui seorang gadis bernama Maria. Kakak yakin ya hari itu dia bukan ketemu online begini, Zoom, bukan, atau ibadah online by YouTube, bukan. Kakak yakin hari itu malaikat itu datang ke rumahnya Maria. Kadang-kadang ya, kalau mendadak ada orang datang kan ke rumah kamu, kaget kan? Kalau yang serumah sih udah tahu, tapi yang gak serumah, pasti kan gini, siapa? Dari mana? Ya enggak. Hari itu kakak gak tahu ya Maria lagi ngapain. Mendadak malaikat itu masuk ke rumah Maria dan ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Wow. Maria terkejut dan ia menyimpan salam itu di dalam hati. Bingung, mesti ngomong apa. Malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan." Satu janji yang dahsyat ya, diberikan untuk Maria.
Maria. Tapi kini Maria takut mendengarnya, kaget, bingung. Dan Maria menjawab, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi, sedangkan aku saja belum bersuami. Gak mungkin janji itu terjadi, karena aku aja belum berkeluarga, mengandung, melahirkan. Mana mungkin? Kemudian malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wow. Malaikat disuruh Tuhan mendatangi Maria. Dek, pandemi ini terjadi tetap di bawah kedaulatan Tuhan kita. Kita kaget sih, mendadak semua rencana kita gagal. Sama seperti Maria. Maria punya rencana untuk hidupnya. Maria punya rencana sudah bertunangan sama Yusuf. Tapi mendadak Tuhan menyuruh malaikatnya mendatangi Maria untuk menyatakan janji Allah atas hidupnya. Kakak sangat percaya pandemi membuat kita serba terbatas. Tapi percaya nggak bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan kita. Janji yang diberikan atas hidupmu dan hidupku tetap ada walaupun pandemi ini berlangsung. Janji untuk kamu dan saya jadi garam dunia, jadi terang dunia tetap ada walaupun rasanya mau ketemu orang aja susah. Semua serba online. Sama seperti Maria, kita bertanya, bagaimana Tuhan mau pakai aku? Bagaimana aku jadi garam? Bagaimana aku jadi terang? Kalau semuanya serba online, ketemu orang aja susah. Tapi deh, yang membuat kita jadi garam, jadi terang, jadi dahsyat di hadapan Tuhan, kita dipakai dahsyat oleh Tuhan, itu cuma satu. Roh Kudus yang akan turun di atas kita. Roh Kudus yang akan membuat kita kuat. Roh Kudus yang membuat kita menjadi berkat buat keluarga kita. Roh Kudus yang akan membuat kita bisa jadi terang dan garam dunia. Roh Kudus yang turun atas kita. Dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi akan membantu kita untuk menyelesaikan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk menyelesaikan amanat agung. Dan di mana kita bisa mulai? Di keluarga kita. Kalau hari ini kamu ibadah sama papa, ibadah sama mama, setelah ibadah, peluk mereka, berkati mereka, doakan mereka. Sama seperti Maria. Banyak hal kakak percaya, banyak hal Maria ingin menolak. Tuhan, aku gak mau Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Tuhan, aku masih kecil. Tuhan, aku masih muda. Tuhan, orang lain aja ya. Tapi hari itu Maria bilang begini, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Aku ini hamba Allah. Jadilah padaku, be it unto me. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Dek,
Janji Tuhan itu ya dan amin. Rencana Tuhan atas hidupmu dan hidupku itu Dia sudah tahu. Dan kita perlu cuma satu. Kita perlu hati yang menerima rencana itu. Dan dua, kita taat menjalaninya. Kita nggak bisa tahu rencana besar Tuhan. Tapi waktu kita punya hati yang menerima seperti Maria, dan kita mengambil bagian kita untuk taat, maka kita akan berjalan dalam rencananya. Dan setiap janjinya, dan setiap kehendaknya yang harus kita lakukan, kita akan belajar waktu kita setapak demi setapak taat sama Dia. Dan hari itu Maria berkata, aku ini hamba Allah, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan. Dek, kalau engkau mau punya hati seperti Maria, kalau hari ini kamu mau bilang begini, saya hamba Allah, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan. Mungkin sekolah tetap online sih tahun depan. Mungkin banyak rencana gagal sih. Mungkin juga rencana sekolah bisa jadi tidak mungkin. Mendadak banyak mimpi-mimpi yang rasanya susah untuk digenapi. Tapi kakak mau yakinkan satu hal. Kalau kamu mengambil rencana Allah seperti Maria mengambil rencana Allah, walaupun gak ngerti ya, walaupun mungkin nanti ada orang ngomongin dia, walaupun nanti ya pasti banyak orang yang gak suka, tapi gini, aku pegang janji Allah, aku pegang rencananya, dan aku taat perintahnya. Kalau engkau anaknya, kalau engkau orangnya, kakak mau berdoa buat kamu. Angkat tangannya. Bapakku mengucap syukur Tuhan buat hari ini, Bapak. Biarkan kami seperti Maria, Bapak. Kami ini hamba-Mu. Jadilah pada kami sesuai apa yang Kau kehendaki. Mungkin rencana kami gagal, Tuhan. Banyak hal dalam hidup kami rasanya tidak berhasil. Tapi kami percaya Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang berjalan bersama kami. Bapa, ajar kami untuk taat Tuhan. Untuk menjawab ya dalam setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Walaupun mungkin itu sulit buat kami. Bapa, ajar kami Tuhan untuk melihat-Mu dan melihat rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami. Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk tetap taat dan setia Bapa. Sampai kesudahannya berakhir dan kami dapat melihat bahwa tangan Tuhan yang besar bukan sekedar menuntun kami, tapi membuat kami jadi terang, jadi garam atas keluarga kami, atas kota kami, dan juga atas dunia ini Bapa. Ajar adik-adikku Tuhan, urapi mereka Tuhan dengan Roh Kudus, Roh hikmat Bapa. Sehingga dalam setiap perjalanan yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka ambil, mereka tahu bahwa Allah lah yang menuntun mereka. Dan aku minta Bapa, Roh Kudus Tuhan mengurapi mereka sehingga kami belajar mengenal isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita bilang amin.